Selamat malam Bapak Ibu sekalian, khususnya selamat malam pada keluarga besar Tua Patinaya. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah penghiburan. Silakan mengambil tempat yang telah disediakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, ibadah penghiburan keluarga Tua Patinaya akan kami segera mulai. Izinkan saya atas nama Gereja GPIB Sumberkasih, PAMJ Majelis dan Jemaat mengucapkan turut belasungkawa atas dimuliakannya Bapak, Opa, Om yang kami sebutkan namanya dengan hormat, Bapak Hendrik Yunus Tua Patinaya. Kiranya ibadah penghiburan ini boleh menjadi kekuatan serta penghiburan kepada keluarga besar Tua Patinaya dalam menghantar jenazah Opa, Papa, Om terkasih, dan untuk dapat menjalankan kehidupan kita ke depan. Demikian kata sambutan dari majelis yang saya wakilkan. Untuk kemudian kami berikan waktu dan kesempatan untuk kesaksian atau kata sambutan dari pihak keluarga. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat malam Bapak Saudara semua, Shalom. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Majelis Jemaat di Sumberkasih. Kami bisa ibadah malam hari ini di sini. Kami bisa mengizinkan Papi bisa berada di gedung serbaguna ini. Kami sangat bersyukur Bapak Ibu. Kami tadi malam sempat bingung. Kami akan membawa Papi kemana gitu. Setelah mempertimbangkan beberapa tempat, ternyata tiba-tiba ada tawaran dari Majelis Jemaat di sini. Kami sangat terima kasih. Ini merupakan, kalau buat saya, ada jalan yang diberikan Tuhan sehingga membuka kami bisa mendapatkan tempat di sini. Kami ucap terima kasih pertama. Yang kedua, ucap terima kasih juga kepada Bapak Saudara semua, Om, Tante, kakak, adik, keponakan, anak, cucu, semua yang hadir hari ini. Kami bisa beribadah penghiburan pada malam hari ini dalam keadaan yang sehat dan kuat. Saudara-saudara bisa hadir. Kami mengucapkan terima kasih bisa meluangkan waktu untuk melaksanakan ibadah penghiburan ini bersama kami. Dan yang terakhir mungkin ya sebagai anak yang paling bungsu, saya sangat merasakan Papi itu luar biasa. Mungkin saya sedikit berbagi kepada Bapak Ibu. Orang tua kami ini, Papi ini orang yang sangat tegas, disiplin terhadap waktu dan apa yang dijanjikan. Itu Papi sangat disiplin di situ. Jadi kami diajarkan dari kecil, kami berlima ini, bagaimana kami harus menghargai waktu. Papi itu kalau sudah janji waktu tidak bisa diganggu gugat.
gitu. Jadi hal-hal ini yang mendidik kami sehingga kami berlima ini bisa ada di sini, Bapak Ibu. Kami bisa seperti ini semua karena Papi. Jadi sungguh luar biasa Papi kami ini, bisa saya sampaikan, sungguh luar biasa. Mungkin itu yang saya mau sampaikan. Demikian Bapak Ibu, kami ucapkan selamat beribadah juga malam hari ini. Terima kasih kehadirannya. Terima kasih. Shalom. Kepada keluarga besar Tua Patinaya dan jemaat sekalian, kita akan mulai ibadah, ajakan beribadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berkumpul bersama saat ini untuk menopang keluarga Tua Patinaya dalam duka cita mereka, sehubungan dengan telah kembali kepada kemuliaan Bapa di surga, Bapak Hendrik Yunus Tua Patinaya. Kita percaya bahwa Tuhan tidak selalu meninggalkan anak-anaknya. Seperti kata Alkitab, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ayat Alkitab dari Mazmur 23 ayat 4. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri, untuk bersama-sama kita menaikkan kidung pujian yang terambil dari Kidung Jemaat 332 ayat 1 dan 2, kekuatan serta penghiburan. Saudara-saudara, sebelum kita menerima penghiburan dari Tuhan melalui firman-Nya, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, kami berkumpul di tempat ini dalam suasana perkabungan. Namun iman yang Kau berikan kepada kami
mencerahkan dan menguatkan kami. Untuk kami percaya di tengah perkabungan ini Tuhan tetap memelihara kami dan meyakinkan kami akan pemeliharaan-Mu setiap hari. Karena itu ketika kami harus berpisah secara fisik dengan orang-orang yang kami cintai, sungguh kami merindukan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan sendiri. Karena itu Tuhan berfirman-Lah, sebab kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengar. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara, pembacaan pada malam hari ini terambil dari Mazmur pasal 16 ayatnya yang ke-9 sampai dengan yang ke-11. Demikian pembacaan kitab suci. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Demikian pembacaan kitab suci. Yang berbahagia adalah setiap orang yang senantiasa tekun membaca dan melakukan firman dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Perkabungan yang sama dikasihi oleh Yesus Kristus. Saya pernah sekali datang ke Ambon. Dan walaupun sekali tapi cukup lama, 10 hari. Itu terjadi tahun 79. Ada yang tidak saya lupakan ketika kami sedang bersama-sama di satu kampung di Kudamati sana. Mereka berkumpul lalu menyanyikan lagu bersaut-sautan atau tembang pantun. Salah seorang menembangkan pantun seperti ini. Tanam pisang di atas batu, tidaklah tahu tumbuh di mana. Saya ini anak perantau, tidaklah tahu kubur di mana. Saya mendengar lagu itu pada waktu itu sedih. Jangan-jangan saya mau dikubur di sini nih di Ambon. Tapi ternyata tidak. Saudaraku yang sama dikasih oleh Yesus Kristus, saya mencoba memaknai pantun lagu ini ialah sebenarnya bukan fokus pada kubur. Tetapi fokus kepada perantau. Perantau adalah orang yang menyukai hidup. Ia ingin survive. Karena itu dia berani meninggalkan kampung halaman, bahkan menyeberang lautan untuk mencari tempat di mana dia bisa membangun dan mengembangkan kehidupan yang lebih layak, lebih baik. Ia ingin survive. Itu yang saya maknai. Jadi soal kematian itu adalah soal nanti. Bagaimana terjadinya? Dan pada waktu kapan terjadi? Nanti. Kita nggak tahu. Tidak tahu kubur di mana. Sebenarnya saya langsung merefleksikan lagu itu ke dalam kehidupan orang Kristen. Sebetulnya kita ini adalah perantau. Alkitab banyak menyebut
bahwa orang Kristen atau gereja adalah persekutuan yang merantau, arak-arakan yang sedang merantau. Dunia ini bukan tanah air kita. Tanah air kita nanti di sana yang sudah sedang dan akan diberikan oleh Yesus ketika Ia datang pada kali kedua. Itulah tanah air kita. Tetapi walaupun di sini kita merantau, jadi tempat tinggal kita nanti di sana Tuhan sendiri yang akan siapkan untuk itu. Namun demikian, sebagai perantau tentu kita membutuhkan satu filosofi, satu pegangan hidup yang penuh kepastian. Seorang perantau harus mempunyai prinsip yang kuat untuk menghadapi lingkungan di mana dia tinggal. Karena itu bukan tanah airnya, bukan kampung halamannya. Dia akan berhadapan dengan semua orang dengan berlatar belakang warna yang berbeda. Karena itu seorang perantau harus kuat. Pertanyaannya bagaimana dia bisa kuat? Bagaimana dia tetap bisa bersukacita dan survive di tengah-tengah kehidupan tempat yang bukan tempatnya. Saudaraku yang sama dikasihi oleh Yesus Kristus, tulisan pemazmur ini kiranya boleh menjadi pegangan untuk kita yang hidup di rantau. Ia katakan, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Sebagai perantau, pemazmur melihat perlu ada tempat berlindung yang pas, yang tepat, yang dapat dipercaya, yang dapat melindungi atau menjaga dia. Di mana tempat itu? Tidak lain, aku berkata kepada Tuhan, Engkau Tuhanku. Ayat yang kedua dari pembacaan kita, ia berlindung kepada Tuhan. Apapun masalah, bahkan tekanan yang menimpa seorang perantau, ia akan mendapatkan kekuatan ketika ia menempatkan diri seutuhnya kepada Tuhan. Apapun yang ia hadapi, ia tetap akan bersukacita. Seperti pemazmur katakan, aku mau memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam, hati nuraniku mengajari aku. Tuhan tempat perlindungan akan menuntun pemazmur dan setiap orang percaya dengan firman-Nya, supaya ia tidak kehilangan arah, supaya ia tetap mendapat semangat baru dalam menjalani perantauannya. Itulah yang dilakukan oleh atau yang dinasihati oleh pemazmur. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Walaupun itu tempat tinggal, dunia ini bukan tempat tinggal kita. Walaupun dunia ini tempat kita merantau dan membangun kehidupan, kita bisa merasa tentram kok. Kita akan merasa sukacita juga. Mengapa? Karena kita berlindung kepada yang empunya dunia ini. Karena kita membuka akses yang kuat kepada firman Tuhan yang selalu mengajar kita, yang selalu menunjukkan dan bahkan menuntun jalan kita supaya tetap pada jalan yang Ia siapkan. Mengapa pemazmur mengajarkan kepada kita untuk berlindung kepada Tuhan? Sebab Tuhan tidak akan pernah menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Mazmur 16 ayat 10. Tuhan bukan saja melindungi kita, mengawasi kita, tapi menghindari kita
dari berbagai hal yang akan membuat kita binasa. Bahkan jangankan binasa, kita dihindari untuk kita tidak melihat kekejian-kekejian yang dilakukan oleh manusia terhadap sesamanya. Tetapi atau lalu Tuhan memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Jalan kehidupan yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan kenikmatan senantiasa. Itulah penuntun dari pemazmur untuk kita sebagai perantau di dunia ini. Fokus dan tetap teguh di dalam Tuhan. Itulah yang dapat menenteramkan hati kita, serta membuat kita bersukacita dan penuh sorak-sorai. Sebab Tuhan tidak merancangkan yang buruk, juga tidak merancang kebinasaan untuk setiap orang yang percaya. Tuhan tidak menenggelamkan orang percaya ke dunia orang mati, yang gelap dan misteri, tetapi akan menuntun kita ke jalan kehidupan. Saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Yesus Kristus, pada saat ini kita berkumpul dalam rangka memberi empati, memberikan dukungan kepada keluarga Tua Patinaya yang secara manusiawi merasa kehilangan. Apalagi tadi Bapak Stanley udah katakan sebagai anak bungsu, rupanya ada relasi atau hubungan khusus. Tadi saya cerita sedikit sama Pak Stanley. Ayah saya juga keras, papi saya juga keras. Mungkin ya gitulah, titisan Belanda. Ya, apa yang dapat, rotan ya rotan, rim ya rim. Pulang kerja dia buka rimnya, kena. Kita semua dapat. Tetapi apa yang hubungan yang seperti ini justru punya kelekatan yang lebih istimewa, lebih khusus, lebih mendalam. Saya katakan juga tadi, saya tidak bermaksud apa-apa. Saya bilang kami cuma 3 bersaudara. Tapi saya lihat papi saya kalau pukul adik saya agak pelan. Kalau saya paling kencang. Saya lihat, saya bilang kalau Natal kita berkumpul, saya tanya, papi nggak adil. Saya lihat kalau Esther pasti pukulannya, tapi kalau Kori kencang. Apalagi yang namanya Herman, lebih kencang. Tapi memang mungkin orang tua kita masih kuat dengan firman Tuhan. Amsal katakan, rotan atau cambuk itu akan memberikan pengajaran untuk kita sampai akhir hayat hidup kita. Pengajaran apa? Pengajaran setia. Itu Amsal rupanya melekat kepada orang-orang tua kita dulu. Ya, cambuk itu adalah emas, kata Amsal. Tentu keluarga ini dirudung kesedihan karena perpisahan ini. Tetapi kita harus ingat dan percaya apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Yesus. Sebagai perantau kita tidak pernah dipisahkan karena iman kepada Yesus Kristus. Dan kalaupun orang-orang yang kita cintai lebih dulu mendahului kita, ia juga dalam posisi yang aman. Justru dia ada dalam zona yang sangat aman karena dihimpun oleh Allah di dalam dan bersama Yesus Kristus. Karena apa? Karena kita percaya bahwa Yesus telah mati, telah bangkit,
Dan keyakinan kita itu juga akan menolong kita untuk dapat dipertemukan dengan orang-orang yang kita cintai. Tentu ini adalah penghiburan yang sejati buat keluarga, anak-anak, cucu-cucu yang ditinggalkan oleh Opa Hendrik Yunus Tua Patinaya. Betul ya, Hendrik Yunus ya, Bapak ya. Yunus artinya orang yang tidak ingkar janji. Setia pada janji. Janji siapa? Janji Allah. Saudaraku, pengembaraan kita sebagai perantau masih berlangsung. Tetapi untuk Opa terkasih, Opa Hendrik, seperti yang juga Paulus katakan di 2 Timotius pasal yang keempat, inilah menjadi ungkapan Opa juga. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ungkapan Paulus ini boleh dikatakan dan menjadi pegangan sekaligus menjadi pernyataan kepada orang percaya walaupun sekarang ia sudah tidak dapat berbuat apa-apa lagi karena sudah selesai. Ia telah finish. Ia telah dibebaskan oleh berbagai rasa takut, oleh berbagai rasa sakit, oleh berbagai hal yang membuat ia tidak tentram. Karena itu kata Paulus, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya nanti kelak. Saudara-saudara yang sama dikasih oleh Yesus Kristus, karena itu wajar dan manusiawi kalau anak-anak mantu cucu merasa sedih. Tetapi tentu kesedihan ini serta-merta akan terobati dengan janji firman Tuhan. Bahwa setiap orang yang percaya, jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit, maka kita juga percaya semua yang mati di dalam Tuhan dikumpulkan oleh Tuhan bersama Yesus. Saudara-saudaraku, biarlah pengembaraan kita selanjutnya juga boleh kita letakkan semua pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang bukan hanya berkuasa menciptakan kita, tapi juga Dia berkuasa untuk memelihara kita. Bukan saja ketika kita masih mampu bergerak, bahkan ketika kita sudah tidak dapat lagi berbuat apa-apa, seperti jasad yang ada di hadapan kita. Tuhan juga bekerja di sana. Amin. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah.
Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, pengembaraan kami sebagai anak rantau belum selesai. Tetapi malam ini kami boleh berkumpul untuk memberikan dukungan, penguatan, pendampingan, support kepada keluarga Tua Patinaya. Bersamaan dengan itu pula kami diingatkan oleh Tuhan bahwa kelak, cepat atau lambat dan bagaimanapun prosesnya, kami akan sampai pada pengalaman yang tengah dialami oleh Opa Hendrik Yunus Tua Patinaya. Karena itu biarlah kami tetap setia pada Tuhan di tengah perjalanan perantauan kami. Di saat kami membangun kehidupan yang lebih baik, kami bangun kehidupan itu bersama Tuhan. Biarlah dalam perantauan kami di bumi ini, kami senantiasa diberi hikmat oleh Roh Kudus. Karena itu kami tidak memisahkan diri dari persekutuan orang kudus. Supaya di sana kami boleh merasakan kehadiran Tuhan. Karena gereja adalah tubuh-Mu yang nyata di dunia ini. Ya Tuhan, biarlah di perantauan ini juga kami boleh menjadi berkat dan bercahaya untuk bersaksi tentang kebaikan dan cinta kasih Tuhan. Kami boleh berani untuk melawan segala sesuatu yang membuat kami harus terpisah dengan Tuhan. Tetapi kami juga harus tetap rendah hati dan boleh tersenyum dalam bersosialisasi dengan siapapun. Secara khusus kami berdoa untuk anak-anak, anak mantu dan cucu-cucu dari Opa Tua Patinaya, untuk Ibu Mauren, Alise, dan suami serta anak-anak, untuk Bapak Roy, Ulises, Ricardo, Tua Patinaya, bersama dengan keluarga besar Tua Patinaya, untuk Dr. Ellen, Audrey, Monica, Tua Patinaya, dalam tugas pekerjaannya untuk mendampingi dan memberikan pemulihan orang-orang yang sakit. Tuhan juga berikan hikmat. Juga untuk Siegfried, Victor, Clausistus, Tua Patinaya, serta dengan istri dan anak-anaknya. Tuhan juga lindungi mereka. Juga untuk Bapak Stanley, Cicero, Hart, Tua Patinaya, juga dengan istri dan anak-anak. Begitu juga dengan anak-anak Rian, Stanley, Las, Wilkie, Robert, Renzi, Winnie, Whitney, Vidya, Vania, Michelle. Kami percaya mereka tidak pernah kehilangan orang yang mereka cintai. Karena Yesus berjanji akan menyertai mereka dimanapun mereka berada. Karena itu yakinkan selalu Tuhan dalam hati dan keyakinan keluarga besar Tua Patinaya. Bahkan juga kami berdoa untuk keluarga dan kerabat handai tolan yang tidak dapat kami sebutkan satu-satu. Tuhan juga berkati mereka dan biarlah mereka juga menjadi support pendorong untuk membangun sebuah kekeluargaan sebagai keluarga Allah. Sehingga satu sama lain saling menyapa dan saling memberikan support. Kami juga berdoa
untuk majelis jemaat. Sumber kasih Tuhan berkati, juga untuk semua pelayanan yang diberikan selama Opa mengalami kelemahan tubuh, baik rumah sakit atau klinik dan dokter siapapun. Kiranya Tuhan berkati supaya semua yang dikerjakan boleh bermakna, berguna bagi manusia. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kelangsungan rencana kami pemakaman pada esok hari. Kiranya semuanya Tuhan mau campur tangan, sehingga kami tidak mengalami kesulitan-kesulitan yang berarti. Karena kami percaya Tuhan akan memberikan kepada kami kebaikan. Ya Tuhan, selama menunggu hari esok, berikan kepada kami juga hikmat, agar kami mau boleh share satu dengan yang lainnya, memberikan saling penguatan, meyakinkan satu dengan yang lainnya untuk kehadiran kami bagi sesama. Karena itu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu menaungi kami selalu. Inilah doa kami. Semua ini kami panjatkan hanya dalam Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Jangan kamu takut, Tuhan adalah. Tetap beserta walau badai topan harus kau tempuh.
saudara dipersilakan bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Kita masih harus melanjutkan pengembaraan kita sebagai perantau, tapi ingatlah bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Sekarang arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ibadah selesai, dipersilakan duduk kembali.